nggak bosen ya ketemu Iya. Kak Ferry dan Semangat Kak Sari dari lagi. sini. Jangan Kak Ferry bosan-bosan. terus, Kak Sari terus sih. Iya. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Doain ya coronanya cepat selesai. Iya. Kita cepat sekolah Ketemu minggu. Oke deh, supaya kalian tetap bersemangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Betul. Kita harus rajin memuji Tuhan, Kak Yes, Sari. setuju Kak, setuju ya. setuju. Sebelum kita memuji Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Oke, Kak Sari akan pimpin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk siang hari ini. Tuhan telah memberikan kami kekuatan, memberikan kami anugerah untuk kami bisa duduk, untuk mendengarkan firman-Mu, memuji, untuk berkreativitas dan menghafalkan ayat. Kiranya Tuhan memberikan kami hati yang terbuka, hati yang subur untuk kami dapat memahami firman-Mu, kami dapat mengerti firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, Engkau juga yang memberikan kepada kakak-kakak yang akan mengajari kami, menemani kami selama siang hari ini, memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami semuanya juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sudah siap. Jangan lupa untuk ikuti gerakannya. Oke. Ayo. Masih ditemani oleh Kak Jimmy di sana. Ini kita lagunya baca kitab suci dulu ya Kak. ya. Yang rajin ya bacanya. Ya, yang rajin baca-baca. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kayaknya gimana Kak tumbuh Kak? Oh gini aja ya Kak ya. Biar kita tinggi. Iya, tumbuh ke atas. Oke. Oke, kita ulangi lagi ya. Ya, dari awal Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya Kak. Oke. Baca kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tumbuh ya Kak. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagi ya, Kak, ya. Oke, ayo. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yuk tumbuh sama-sama. Kalau mau tumbuh lagi Kak. kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Terus semuanya mudah-mudahan bisa bertumbuh. Iya. terus ya, Kak ya. Jadi kalau ketemu nanti udah pada bertumbuh semuanya. Kita sudah nggak bisa tumbuh ini Kak. Oh. Maksudnya badannya. Imannya kita yang Imannya tumbuh, harus Kakak. bertumbuh. Oke. Nah, karena imannya bertumbuh itu harus ada di dalam Kristus. Oh gitu ya Kak ya. Yesus pokok dan kitalah Caranya. tinggallah di dalamnya. Oke. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan apa? Bertumbuh. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta sekali lagi dia. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yeay. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. God bless you. Halo adik-adik, salam. Kak Neni senang kalian tetap setia ada bersama-sama di ibadah online LICC. Mari kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini terdapat di dalam kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Kak Neni ulangi, Matius 13 ayat 1 sampai 23. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca, bisa mendengarkan Kak Neni bercerita, dan yang sudah bisa membaca nanti diulang kembali, dibaca ayatnya mulai dari awal sampai selesai. Ketika Tuhan Yesus ada di tepi danau, datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong untuk mengerumuni dia. Dan Tuhan Yesus sambil naik di atas perahu, dia mulai bercerita, yaitu tentang kisah seorang penabur. Nah, adik-adik, di situ ada seorang penabur yang menaburkan benihnya. Tetapi benihnya itu tidak jatuh hanya pada satu jenis tanah. Benihnya jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Ketika benih itu jatuh, tidak beberapa lama kemudian datanglah burung-burung untuk makan benih-benih itu, sehingga habislah benih yang jatuh di pinggir di tepi jalan itu. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu. Benih itu juga tidak bisa bertumbuh dengan baik karena pada waktu tunasnya mulai keluar, akarnya tidak bisa banyak sebab tanahnya sangat sedikit. Sehingga pada waktu matahari terbit, benihnya kena panas dan layu, kemudian mati. Yang ketiga, benih yang jatuh di semak belukar. Benih ini pun sama, benihnya tidak bisa tumbuh karena pada waktu semaknya bertumbuh, semakin besar, menghimpit benih itu juga mati, dia tidak bisa bertumbuh. Dan yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini adalah tanah yang subur, sehingga benih itu bisa bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. Buahnya sangat banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik, dalam kisah ini sebetulnya Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada orang banyak dan kepada kita semua yang ada di sini bahwa benih yang baik itu harus ditanam di tanah yang baik. Pentingnya ditanam di tanah yang baik adalah tanah yang baik itu
bisa menyerap benih dan benihnya itu bisa bertumbuh sehingga benihnya itu bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Kita baca ya di ayat 23. Sama-sama kita baca. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ternyata benih yang dimaksud Tuhan Yesus di dalam perumpamaan itu bukan hanya benih tumbuhan, tetapi benih firman Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah benih firman Tuhan. Dan tanah yang digunakan untuk menanam benih itu adalah hati manusia, adalah tanah yang baik, tanah yang subur, yaitu hati manusia yang baik, hati manusia yang ketika mendengar firman Tuhan ditaburkan, ketika benih itu ditaburkan, dia menerima benih firman Tuhan itu, disimpannya, dan kemudian dia memelihara firman itu, tidak menyia-nyiakan firman itu, sehingga benih itu bisa bertumbuh, menghasilkan buah-buah kebenaran. Jadi adik-adik, kalau kita punya hatinya itu bukan tanah yang baik, tanahnya seperti tanah di tepi jalan, tanah yang berbatu-batu, tanah yang penuh dengan semak duri, itu benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh. Artinya firman Tuhan yang sia-sia itu tidak bisa, firman Tuhannya itu akan menjadi sia-sia. Karena pada waktu kita dengar firman Tuhan, adik-adik kan selalu dengar firman Tuhan setiap hari Minggu ya di LCC online. Kan banyak firman Tuhan, banyak perintah-perintah Tuhan, seperti jangan bohong, jangan mencuri, jangan tidak taat sama orang tua. Banyak perintah-perintah Tuhan dalam firman Tuhan. Nah, kalau kita sudah pulang di rumah, kita buang firman Tuhan itu, kita lupakan, ditaruh aja firman Tuhan itu, Alkitab kita di rak, dan tidak pernah kita baca, tidak pernah kita lihat-lihat. Nah, itu seperti tanah hati yang tidak baik. Tanahnya itu banyak batunya, tanah hati kita itu banyak semak belukarnya. Jadi firman Tuhan yang kita terima, benih-benih firman Tuhan itu tidak bisa masuk dalam hati kita. Nah, sekarang Kak Neni mau tanya, adik-adik mau milih menjadi tanah yang seperti apa? Mau jadi tanah yang baik atau menjadi 3 jenis tanah yang tadi yang tidak bisa menghasilkan, yang tidak bisa membuat benih itu tumbuh? Nah, benar sekali, kalian pasti memilih menjadi tanah yang baik. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam kisah ini supaya hati kita ini menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur, supaya benih-benih firman Tuhan yang kita terima itu bisa berbuah, bisa tertanam dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kita itu bisa jadi berkat, berkat buat teman, bisa jadi berkat buat orang tua, juga bisa menjadi berkat buat siapa saja, karena mereka melihat hidup kita dipenuhi oleh buah-buah kebenaran. Nah, Kak Neni mau tanya nih Kak, bagaimana caranya supaya hati kita ini boleh menjadi hati tanah yang baik, hati kita ini boleh menjadi tanah yang subur, supaya kalau dengar benih-benih firman Tuhan ditaburkan, benih itu bisa bertumbuh, tidak sia-sia, benihnya tidak terbuang. Bagaimana Kak caranya? Nah, Kak Neni mau kasih tiga cara untuk membuat tanah hati kita menjadi media yang baik menerima benih-benih firman Tuhan. Yang pertama adalah tanah hati kita ini harus sering dibersihkan. Tanah hati kita tidak boleh ada dosa.
Tidak boleh sombong, tidak boleh kita itu melawan orang tua, tidak boleh tidak dengar-dengaran sama Tuhan, dan banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan, karena itu merupakan hal-hal yang membuat benih-benih firman Tuhan itu tidak bisa bertumbuh dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah setelah tanah hati kita itu dibersihkan, tanah hati itu harus ditaburi oleh firman Tuhan, ditaburi oleh banyak-banyak nasihat dari firman Tuhan. Setiap kita mendengar firman Tuhan, jangan cepet-cepet tuh firman Tuhannya ditaruh aja di rak, dibiarin aja, nanti kalau kita perlu kita baca. Tidak, kita baca firman Tuhannya, kita baca, kita ulangi kembali, kita renungkan kembali, supaya firman-Nya itu selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Seperti benih yang meresap ke dalam tanah, dia akan masuk, dia akan bertunas, akarnya semakin berkembang, dan dia akan bertumbuh dan punya buah-buah. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau tanahnya sudah dibersihkan, benih firman Tuhan ditaburkan, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hidup kita, mengerjakan iman yang baik, menjadi kita anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana caranya firman itu, benih itu tidak hilang. Caranya kita harus memeliharanya, kita harus menyirami. Kalau tanaman ya harus disirami supaya benih yang tumbuh tadi itu tidak rusak, tidak hilang, tidak dicabut orang, tidak dimakan burung. Jadi kita harus menyirami, kita harus memelihara. Dengan cara apa? Kita menjaga hidup kita itu dengan hubungan yang baik sama Tuhan lewat saat teduh kita tentunya ya. Di saat kita bergaul dengan Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita memuji Tuhan, dan kita mulai berjalan sesuai dengan firman yang kita terima. Itu adalah cara-cara yang sederhana yang dapat adik-adik lakukan untuk membantu kita tetap tertanam di dalam Tuhan. Karena benih yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah adik-adik, ayo kita sama-sama, kita bertumbuh bersama-sama, kita berjuang bersama-sama untuk kita bisa menghasilkan buah-buah kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi kali ini bersama dengan Kak Mary. Kita akan membuat kreativitas yang seru tentunya. Oh ya, kalian tadi sudah dengar ya firman Tuhan yang disampaikan, yaitu tentang benih yang ditabur di tanah yang subur. Kalau benih ditabur di tanah yang subur, pasti benih itu akan tumbuh, menghasilkan buah dan bunga. Seperti ini. Benih yang ditabur di tanah yang subur akan berbunga dan menghasilkan buah tentunya. Yuk kita sama-sama buat ya. Kalian bisa pakai ini jadi hiasan atau jadi pembatas Alkitab. Apa saja sih bahannya Kak Mary? Gampang, yuk kita simak. Pertama-tama kalian bisa siapkan kertas berwarna seperti ini. Kalau tidak punya boleh pakai kertas HVS warna putih, dan kalian bisa pakai pensil warna untuk memberikan warna. Jangan lupa lem, terus juga ada stik kayu seperti ini. Kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan lidi, spidol untuk membuat pola, dan gunting. Dan tentunya karena ini kita ngomongin tentang benih, Kak Mary juga sudah siapkan benihnya, yaitu Kak Mary ambil dari dapur benih dari merica. Kalian bisa pakai juga benih ketumbar atau benih wijen, boleh. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita sama-sama melakukannya. Pertama-tama kita ambil stik dan kertas berwarna hijau. Kalian bisa juga menggunakan kertas berwarna yang lain ya, atau kertas berwarna putih. Kita akan gambar sesuai dengan pola stik. Kalian buat lingkaran setengah, kalian garis. Pokoknya gambar sesuai dengan pola stik ya.
double. Nah, kita gambar lagi. Oke, ini. Kalau sudah, kita gunting sesuai dengan pola. Seperti ini ya adik-adik. Kalau sudah, kalian bisa kasih lem. Kalau Kak Mary sih usulnya kalian pakai lem uhu aja ya, supaya lebih melekat. Soalnya kalau pakai yang lem ini sih agak kurang melekat gitu. Tapi terserah kalian. Oke, kalau sudah, kita lem ya, seperti ini. Oke, jangan lupa kita lem lagi supaya semuanya merekat. Oke, kalau sudah, kalian bisa tulis ayat Alkitabnya, ayat hafalannya di sini ya. Kita tulis sama-sama ya, yaitu Matius. Nah, seperti ini, kita beri contoh. Matius 13 ayat 23a. Salah tulisnya. Kalau sudah, kita taruh ya batangnya di sini. Kita selanjutnya akan membuat bunga. Bunganya Kak Mary pakai kertas warna merah. Kalian bisa lipat jadi kecil seperti ini. Lalu kalian gunting. Lalu dilipat lagi seperti ini. Gunting lagi sampai jadi kotak. Nah, ini kita gunting sedikit seperti ini adik-adik. Kalian bisa kasih lingkaran di tengah. Nah, terus kita buat kelopak-kelopaknya. Nah, di meja deh. Kelopak-kelopaknya terserah ya, kalian mau bikin kelopaknya 6, 5 atau 4 juga boleh. Mary bikinnya 5 aja. Kalau sudah, kalian bisa gunting sesuai dengan pola seperti biasa ya, sesuai pola. Oh ya, kalau kalian lebih bagus bikin bunganya, misalnya Kak Mary aku mau bikin bunganya nggak kayak gitu, pengen bikin bunga mawar, nggak apa-apa. Kak Mary bisanya soalnya gambarnya bunga seperti ini. Jadi kalau kalian bisa gambar bunga mawar atau bunga sepatu, bunga tulip, boleh. Terserah kalian. Oke, sudah jadi. Untuk bagian tengahnya seperti ini, Kak Mary kehabisan kertas warna nih adik-adik. Jadi Kak Mary pakai apa ya, warna hijau aja deh. Kak Mary gunting kecil aja. Gampang kok buatnya. Apalagi kalian udah jago-jago semuanya. Pasti kalian juga di rumah bikin kayak gini ya. Maksudnya kreativitas ya, karena di sekolah juga bikin seperti ini. Oke, ini tidak bisa membuat lingkaran. Gimana sih Kak Mary ini? Nah, Kak Mary bikin lingkaran dulu. Oke, ini lingkaran
ala Kak Mary ya. Kita kasih lem di tengahnya. Oke, kita taruh. Nah, jadi ya. Sekarang kita akan membuat daun. Daun juga dari warna hijau, nggak apa-apa karena kita buat dengan kertas-kertas yang ada aja ya adik-adik. Jadi jangan sampai, "Ma, aku beliin Ma kertas ini, kertas itu." Gitu. Jadi pakai yang ada aja. Kita bikin daun yang agak besar daunnya. Karena kan dia ditanam di tanah yang subur. Nah, seperti ini kalian bisa gunting sesuai dengan pola lagi. Oke, kalian boleh kasih daun jumlahnya 4, 5, 6, 10 boleh Kak Mary? Boleh dong, asalkan batangnya cukup. Kalau kalian mau bikin, oh daunnya banyak, rimbun, boleh. Kalau Kak Mary cukup 4 aja deh. Oke, kita singkirkan dulu ya. Sekarang kita kasih lem. Kita lem di batangnya, tapi jangan di depannya ya, tapi di belakangnya. Nah, seperti ini. Kita kasih lem lagi. Kita tempel lagi. Ya, susah nih ambilnya. Kita tempel lagi. Satu lagi. Nah, jadi deh adik-adik, jangan lupa ya untuk bunganya juga ditanam. Maksudnya di lem. Kita kasih lem di batangnya aja ya. Ini lalu kita lem. Oke, yang kurang apa? Yang kurang adalah pot. Kita ambil kertas biru, kita gunting, nggak usah besar-besar ya bikin potnya. Kita sesuaikan dengan batang pohonnya. Ini Kak Mary lagi kedua. Oke, kalau sudah kita gunting sedikit. Nah, jadi ya sedikit. Nah, lalu kita gunting lurus. Nah, udah jadi deh potnya. Jangan lupa untuk potnya kalian kasih benih yang tadi sudah kalian ambil di dapurnya mama ya. Kita kasih lemnya agak banyak supaya benihnya merekat. Kalian bisa kasih benihnya banyak juga boleh, kasih 6 biji juga boleh. Oke, biarkan agak kering dulu ya adik-adik. Jangan lupa batangnya dikasih lagi. Terus tempel deh. Nah, gampang kan cara buatnya? Sudah jadi loh. Ini adalah benih yang ditabur di tanah yang subur. Kalian bisa pakai ini untuk dijadikan hiasan atau juga bisa jadi pembatas aktivitas. Oke adik-adik, kita ketemu lagi ya di kreativitas berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Halo adik-adik, kembali dengan Kak Roy. Kak Roy hari ini akan memberi kalian ayat hafalan baru untuk minggu ini. Ingat gak? Ayo, ayat hafalan minggu lalu.
Tenang, Kak Roy juga nggak inget kok. Oke, untuk ayat hafalan minggu ini ada di Matius 13 ayat 23a. Ya, sekali lagi Matius 13 ayat 23a. Demikian firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Sekali lagi, yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Hafal ini adik-adik. Nanti kalau ketemu kakak-kakak, nanti kalian bisa dapat 1 poin. Ya, Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan, dan Kak Dedi berharap firman Tuhan itu memberkati kalian semua, dan kalian mulai belajar untuk mempersiapkan diri menjadi tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur, supaya firman Tuhan yang kalian dengar dimanapun, kapanpun, itu tidak sia-sia. Firman itu mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kalian. Nah, kita mau sama-sama berdoa sekarang. Sekarang kita akan tutup acara ibadah online LCC kita ya. Semuanya lipat tangan dan kita tutup mata. Kak Neni akan tuntun di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah, firman-Mu yang mengajarkan kami, supaya kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga taburan-taburan firman Tuhan itu boleh bertumbuh dalam hati setiap kami, dan kami boleh menghasilkan kehidupan yang berbuah-buah yang manis. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami pada siang hari ini, memberkati kami Tuhan, memberikan kasih-Mu kepada kami, dan memampukan kami untuk terus berjalan di dalam anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesua, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu atas kami. Bapa Yahweh memberkati kami dan melindungi kami. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami semua kasih karunia. Dan Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberikan kita damai sejahtera, shalom dan sukacita. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.